Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, wali murid Baitur Rahman dan juga bapak ibu guru, kita lanjut membicarakan tentang potensi anak. Pada pembahasan kemarin kita belum tuntas, kita baru membicarakan metode ketauladanan. Padahal mendidik itu metodenya banyak sekali. Ada ketauladanan, itu metode yang utama. Kemudian ada tanya jawab, ada ungkapan rasa, ada perintah, ada cerita, dialog, ya. Masih banyak sekali metode-metode yang perlu kita bicarakan dalam mendidik anak. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita ulang lagi tentang potensi anak. Jadi ada lima potensi utama yang dimiliki oleh anak. Potensi yang paling dasar adalah potensi spiritual. Kemudian di atasnya adalah potensi mental, di atasnya lagi sosial emosional, di atasnya lagi intelektual, dan paling atas adalah potensi fisikal. Nah, dari mana anak mendapatkan pengembangan potensi-potensi itu? Potensi yang paling dasar, potensi spiritual, biasanya didapat anak dari ketauladanan ayah. Sedangkan potensi yang kedua, mental, itu didapat anak dari keduanya, dari ayah dan bunda. Nah, yang ketiga, potensi sosial emosional dari bunda. Yang keempat, potensi intelektual didapatkan anak dari ketauladanan ayah. Dan yang paling tinggi, paling atas, potensi fisikal anak dapatkan dari lingkungan. Fisikal ini anak akan mengembangkan potensi fisikal ini dari lingkungannya. Kalau dia berada pada lingkungan pemain bulu tangkis, bisa jadi anak akan cenderung terangsang untuk terampil bulu tangkis. Kalau anak berada pada lingkungan para perenang, bisa jadi anak akan mengembangkan keterampilan berenang, dan begitu seterusnya. Nah, metode yang paling utama adalah ketauladanan. Kita mulai dari potensi spiritual yang biasanya didapatkan anak dari ayah. Ayah harus mengekspresikan spiritual, keyakinan yang kuat kepada anak-anak. Sehari-hari anak akan melihat bagaimana ayah misalnya sholat, berdoa, pergi ke masjid, membaca Al-Quran. Itu tanpa disadari masuk, meresap ke dalam diri anak. Apalagi kalau misalnya anak minta sesuatu kepada ayah, ayah biasanya bilang, "Nak, bantu ayah doa ya. Mudah-mudahan ayah dapat rezeki, nanti ayah akan belikan yang kamu minta." Ini juga baik, ayah. Kalau anak meminta sesuatu, jangan langsung dikasih. Minta apa kasih, minta apa kasih, minta apa kasih. Maka tidak terjadi perilaku mendidik di situ. Usahakan setiap momen, setiap kesempatan ada perilaku mendidik. Anak minta sesuatu, kita masukkan momen mendidik. Minta kepada Allah sayang. Yang punya itu Allah. Nanti Allah kasih rezeki kepada ayah. Nanti ayah akan belikan apa yang kamu minta. Begitulah prosesnya. Bagaimana sehari-hari ayah menunjukkan spiritualnya kepada anak. Dari situlah anak akan berkembang potensi spiritualnya. Dan memang
Kalau kita mau kaji, hidup ini sebetulnya lebih mengandalkan logika atau keyakinan. Coba kita perhatikan. Sehari-hari, baik dari kehidupan kita sendiri, teman kita, tetangga, saudara. Coba, sebetulnya yang menentukan kehidupan ini kehebatan akal kita apa keyakinan kita? Kalau akal yang menentukan, tentulah orang-orang yang pintar-pintar, yang profesor, yang doktor-doktor, itu yang kaya-kaya. Yang tidak tamat SD, mungkin rezekinya terbatas. Tapi kenyataannya tidak demikian. Banyak kita lihat orang-orang yang pendidikannya rendah tapi punya keyakinan yang tinggi. Mereka diberi Allah kesuksesan. Dan yang memberi ketenangan hidup kita itu apa? Tiada lain keyakinan. Kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah, Sang Pencipta, yang memberikan kehidupan kepada kita, kita yakin, lalu kita pasrah, tawakal kepada Allah, kita merasakan ketenangan, mendapatkan ketenangan. Bandingkan orang-orang yang punya keyakinan kuat dengan orang-orang yang pandai, yang pintar, tapi minim keyakinan. Mana yang lebih sering stres? Nah, orang yang pandai sering stres karena dia mengandalkan dirinya, kemampuan dirinya. Sedangkan orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah, dia mengandalkan Allah. Maka dia seakan-akan tidak punya beban. Segala sesuatu pasrah diri kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Allah, ada apa-apa Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Hanya Allah. Nah, keyakinan yang demikianlah yang membuat hidup kita menjadi tenang, damai, ceria, bahagia. Keyakinan. Nah, begitulah sehari-hari ketika anak hidup bersama kita. Ketika anak melihat bahwa keyakinan paling dominan dalam kehidupan ayah, maka anak pun akan ketularan tanpa disadari. Itu spiritual. Bahwa kita yakin hanya Allah. Allah segala-galanya. Diri kita ini lemah. Tidak bisa diandalkan apapun yang kita miliki. Kecerdasan tidak bisa diandalkan. Kekayaan tidak bisa diandalkan. Popularitas tidak bisa diandalkan. Segala ini bisa sewaktu-waktu hilang. Karena itu hanya titipan Allah. Bisa saja suatu waktu pangkat jabatan hilang, harta hilang dalam waktu sekejap, popularitas apalagi. Kata Agim, hanya karena Allah tutupi aib kita, maka kita bisa dihormati orang. Coba kalau Allah buka aib-aib kita, kita ini hina. Ya. Jadi ketika kita mendepankan diri kita, padahal diri kita bukan siapa-siapa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Amat rugi kalau kita mengandalkan diri kita. Maka hanya Allah saja. Sehingga hati kita tenang. Nah, inilah yang menjadi landasan untuk potensi yang kedua, mental. Mental ini dari ayah dan bunda, dari keduanya. Anak yang potensi mentalnya berkembang dengan baik terlihat dari rasa percaya dirinya. Dia punya rasa percaya diri yang dilandasi dengan rasa percaya kepada Allah. Rasa percaya diri kita seorang muslim dilandasi dengan percaya pada Allah. Kalau orang lain percaya diri, ketika dirinya tidak punya kemampuan apa-apa, habislah. Tapi kalau kita percaya diri, tapi dasarnya lagi percaya pada Allah. Nah, anak yang potensi mentalnya berkembang dengan baik, terlihat anak ini percaya diri. Mandiri. Mandiri.
Ini Bunda, mohon maaf, kita kadang-kadang hilaf. Kita cenderung menyayangi anak kita, bukan menyayangi tapi memanjakan. Anak yang manja tidak mandiri. Anak yang manja tidak punya rasa tanggung jawab. Nah, kalau kita berikan kasih sayang dengan dosis yang tepat kepada anak-anak kita, tidak kurang, tidak juga lebih. Tepat, dosisnya tepat. Kurang tidak baik, anak akan kelaparan kasih sayang. Lebih juga tidak baik. Dosis yang berlebih berarti kelebihan dosis. Itu juga tidak menguntungkan bagi anak kita. Yang tepat adalah dosisnya pas. Nah, kasih sayang yang diberikan oleh ayah bunda kepada anak-anak dengan dosis yang tepat, maka anak kita akan mandiri, tumbuh rasa tanggung jawab yang kuat. Itu ciri dari potensi mental yang berkembang dengan baik. Punya semangat hidup. Berapa banyak kita lihat anak-anak yang dimanja oleh ayah bundanya, tidak punya semangat hidup, tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, tidak bisa. Harus dibujuk, harus didorong-dorong oleh ayah bundanya. Padahal usia sudah mental yang berkembang dengan baik, anak ini bisa memotivasi dirinya sendiri. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Ini penting. Nah, itulah potensi mental yang berkembang dengan baik. Paling tidak ada 4 ciri. Pertama, rasa percaya dirinya tumbuh dengan baik. Kemudian mandiri, bertanggung jawab. Kemudian punya semangat hidup. Yang keempat, mampu memotivasi dirinya sendiri. Ya, guru-guru aja bisa lihat. Anak-anak yang punya rasa tanggung jawab yang memang berkembang dari rumah, kelihatan. Guru-guru ngasih tugas, anak-anak yang bertanggung jawab akan serius menyelesaikan tugasnya. Anak lain, ya mengeluh, merengek, terlalu susah, payah, capek. Baik, kita lanjut ayah bunda. Kemudian kita membicarakan potensi sosial emosional. Sosial emosional ini didapat anak dari ketauladanan bunda. Bagaimana bunda memiliki sosial emosional. Emosi yang stabil akan menular ke anak. Emosi yang tidak stabil menular juga ke anak. Nah, ini penting sekali khususnya bunda untuk memahami ini. Bunda di rumah kira-kira suka mengeluarkan suara Tarzan enggak? Kalau Tarzan kan di hutan, oh gitu. Kalau kita di rumah kira-kira, adik, coba ke sini. Atau, dek, tasnya udah disiapin belum? Anak kita ada di lantai atas, kita ada di bawah. Kita tanya, Dik, tasnya udah disiapin belum? Itu suara Tarzan. Ini di sekolah juga kelihatan. Anak-anak yang biasa bundanya jerit-jerit kelihatan di sekolah juga demikian. Jarak dekat dia jerit, manggil gurunya, manggil temannya. Stabilitas emosi itu sangat penting. Sebab sosial emosional ini kalau dia berkembang dengan baik akan sangat mudah terlihat oleh teman-temannya. Misalnya nih, anak yang sosial emosional berkembang dengan baik, anak ini mudah bekerja sama. Bekerja sama. Kan nanti di sekolah, di kelas itu dibentuk kelompok-kelompok. Nah, ada anak yang sangat mudah bekerja sama dengan siapapun, tidak pilih-pilih teman. Ini karena dia sosial emosionalnya berkembang dengan baik.
bisa bekerja sama dengan baik. Komunikatif, ngomong, ya, berbicara, komunikatif. Menyampaikan apa yang dia rasakan, menyampaikan apa yang dia pikirkan, bisa dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, tidak meledak-ledak, tidak terlihat emosional. Dia bisa berkata dengan lembut, mengungkapkan isi hatinya dan pikirannya. Nah, itu. Wajahnya ceria. Kalau temannya berhasil, dia support. Nah, anak yang sosial emosionalnya berkembang dengan baik, jauh dari rasa iri. Lihat teman yang sukses, dia cemberut. Ya, cemberut itu ininya ke bawah. Nah, itu ciri anak yang tidak ceria. Anak yang ceria ini ke atas. Selalu tersenyum. Wajahnya tidak tersenyum pun terlihat ceria, senang, tertawa. Sosial emosional, ya. Modalnya dari mental. Kalau mental berkembang dengan baik, sosial emosional akan baik. Terlihat anak ini gampang diterima di dalam kelompoknya, di lingkungan sosialnya, gampang diterima. Orang suka sama dia karena dia suka sama orang. Anak yang tidak disukai temannya itu karena dia sendiri tidak suka sama temannya. Ketemu siapa aja manyun. Insya Allah nggak ada. Anak-anak Baitur Rahman tidak ada yang demikian. Insya Allah. Karena saya lihat wali murid Baitur Rahman, ayah bunda kalau ketemu selalu senyum, ceria. Ya. Itu gambaran dari sosial emosional bunda. Kalau bundanya stabil, anaknya pasti stabil, pasti. Nah, ini juga rahasia bagi adik-adik remaja yang cari istri. Lihat ibunya. Kalau ibunya stabil emosionalnya, pasti anaknya stabil. Nah, calon istri itu ngikutin ibu mertua kita atau calon ibu mertua. Kalau kelihatan calon ibu mertua udah emosinya tidak stabil, anaknya kelihatan stabil, yakinlah setelah menikah setahun, 2 tahun, aslinya akan kelihatan. Tidak jauh dari bagaimana pohon jatuh, bukan pohon, buah tidak jatuh buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian potensi intelektual. Semakin ke atas semakin berkurang penting, kurang penting. Ya. Intelektual ini dulu sangat diagung-agungkan. Seakan-akan IQ, kecerdasan itu adalah kunci hidup, kunci sukses. Tapi kesini dengan beberapa penelitian ternyata IQ itu hanya 10%. Paling besar 20% sampai 25%. Rata-rata hanya 10%. Jadi kecerdasan yang dulu diagung-agungkan jadi kita, ayah bunda, nggak usah terlalu bangga kalau anak kita nilainya semua tinggi. Matematika 10, IPA 9, IPS 10. Misalnya nih. Ya. Bukan itu yang menentukan. Itu hanya 10%. 10% saja. 90%, nah, potensi yang pertama spiritual, potensi kedua mental, potensi ketiga sosial emosional. Buktikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Baik diri kita, teman kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, perhatikan 3 komponen ini, spiritual, mental, sosial, emosional. Inilah yang menentukan kunci hidup, ketenangan hidup. Nah, 3 hal itu.
Nah, itulah pentingnya ketauladanan. Jadi kita di rumah setelah punya anak, tidak bisa kita merasa bebas, merasa semau kita. Ingat, anak akan ngikutin kita. Kalau kita sholat males-malesan, anak akan ikut. Ke masjid ares-aresan, anak akan ikut. Makanya banyak ulama-ulama kita, kalau kita baca dari cerita-cerita sejarah mereka, mereka sering sekali ketika malas beribadah, malas sholat tahajud, dia ingat anaknya, dia ingat anakku. Walaupun anaknya tidur, walaupun anak kita tidak melihat, untuk memotivasi diri kita biar semangat beribadah, semangat sholat tahajud, dia ingat, anakku, kalau aku tahajudnya males-malesan, anakku nanti bagaimana? Maka dia semangat, bangun, berwudu, sholat tahajud, berdoa sama Allah. Sebab dalam Al-Quran ada anak yatim yang ditinggalkan harta yang banyak. Harta itu disimpan di dalam tanah di bawah rumahnya. Maka ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir lewat di situ, Nabi Khidir melihat rumah yang reot. Rumahnya sudah reot kan udah lama. Lalu Nabi Khidir memperbaiki rumah itu. Dan Nabi Musa menyangka bahwa Nabi Khidir berharap memperbaiki rumah itu, berharap nanti penduduk di sana memberi upah. Ternyata setelah Nabi Khidir menjelaskan, tidak. Apa kata Nabi Khidir? Ini rumah adalah rumah orang yang soleh, dia udah meninggal, tapi dia punya anak yang masih kecil, hartanya ditanam di bawah tanah ini. Maka agar harta itu tidak ketahuan oleh orang, saya perbaiki rumahnya, agar anak itu udah besar nanti bisa mengambil harta warisan ayahnya ini. Itulah contoh Al-Quran menceritakan kesolehan seorang ayah akan mengamankan anaknya, hartanya, dan apapun dari dirinya akan aman. Orang soleh aman. Siapa yang membuat aman? Allah. Itu. Kemudian metode lain banyak sekali. Metode ungkapan rasa. Ungkapan rasa itu ayah bunda mengungkapkan apa yang dirasakan. Mengungkapkan perasaan, pikiran, maupun harapan. Ya, perasaan, pikiran, harapan. Misalnya, nak, bunda berharap banget kita kumpul di sini di dunia, nanti di surga Allah kita kumpul lagi ya sayang ya. Bunda sebetulnya pingin banget di antara anak-anak bunda ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Bunda pingin banget kalau nanti ada di antara anak bunda yang memakaikan bunda mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda melihat kamu rajin sholat, rajin ke masjid, bunda seneng banget. Terima kasih ya sayang, kamu setiap hari memberi perasaan senang di hati bunda. Itu ungkapan-ungkapan semacam itu penting. Ayah melihat setiap hari kamu menyiapkan bukumu sendiri. Kamu siapkan tas, buku-buku, peralatan belajar. Ayah senang sekali melihatnya. Sini, ayah bangga sama kamu. Ayah lihat anak-anak lain gak begitu, malah yang menyiapkan bundanya. Tapi kamu nyiapin sendiri. Sini, ayah senang sekali. Ungkapan. Ungkapan perasaan, ungkapan pikiran, dan ungkapan harapan.
Ayah berharap di antara kalian nanti ada yang jadi ustadz. Ayah sebetulnya berpikir kalian jadi apa saja setelah besar nanti. Jangan sampai kalian tinggalkan Al-Quran. Walaupun kalian hafal cuma 1 juz, 2 juz, itu tetap terjaga. Walaupun kalian bukan ustadz, kalian seorang insinyur misalnya, seorang dokter, tapi kalian punya hafalan Al-Quran 2 juz, itu menurut ayah sudah hebat. Wah. Jadi ini momen-momen mengungkapkan rasa, mengungkapkan pikiran, harapan itu harus diciptakan. Kita biasakan di rumah misalnya sebelum tidur ngobrol, ketika makan bareng ngobrol. Nah ini juga gak bagus bagi keluarga yang membiasakan pegang HP masing-masing. Waktu makan pegang HP, mau tidur pegang HP. Ngobrolnya kapan? Ini metode pendidikan. Anak jadi mengerti harapan orang tuanya apa, pikiran orang tuanya apa, perasaan orang tuanya apa. Nih terus terang aja ya nak, kalian setiap hari megang HP, ayah pulang kalian megang HP. Padahal waktu ayah pergi kerja kalian megang HP. Jadi ayah berangkat kerja kalian megang HP, pulang kerja kalian megang HP. Seakan-akan selama ayah kerja kalian pegang HP aja. Ayah sedih loh ngelihat itu. Ayah sedih loh. Ungkapan rasa bahwa ayah tidak setuju dengan anak-anaknya terus-menerus pegang HP, main game. Ungkapkan ayah, ungkapkan. Bunda ungkapkan. Dengan yang baik, dengan bahasa yang baik, bukan membentak, bukan menghina, mencaci, enggak. Dengan kata-kata yang baik, yang sopan, yang lembut. Ayah sedih sayang ngelihat kamu pegang HP aja. Ayah senang ngelihat kamu sering ke masjid. Ayah senang melihat kamu bergaul sama teman-teman dengan baik, berkata dengan sopan, dengan sikap lemah lembut. Ayah senang banget. Ayah bangga sama kamu. Ayah waktu seusia kamu belum bisa seperti itu. Ini metode kedua. Metode cerita. Metode cerita ini dicontohkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Quran 2/3 isinya adalah cerita. Cerita para nabi, cerita orang-orang zaman dahulu. Dan Al-Quran bercerita bahwa Taurat, Injil juga banyak cerita. Apa yang diceritakan dalam Taurat dan Injil? Menceritakan tentang Rasulullah, menceritakan tentang Al-Quran. Al-Quran yang datangnya belakangan sudah diceritakan Allah di dalam Taurat dan Injil. Dan semua yang diceritakan Allah dalam Taurat dan Injil tentang Al-Quran dan tentang Rasulullah, semuanya cerita yang baik-baik. Tidak ada yang tidak baik. Tapi cerita yang Allah masukkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dahulu, banyak yang tidak baik, banyak juga yang baik. Misalnya cerita tentang Fir'aun, sesuatu yang tidak baik. Cerita tentang Qarun, cerita yang tidak baik. Tentang Haman, tentang Raja Namrud, cerita yang tidak baik. Tapi cerita yang baiknya banyak. Banyak diceritakan Al-Quran tentang nabi-nabi. Mengapa Al-Quran kok senang bercerita? Karena bercerita itu salah satu metode mendidik, metode yang terbaik setelah ketauladanan. Dan Rasulullah sering bercerita. Coba kita baca hadis, banyak sekali hadis-hadis yang panjang, isinya cerita. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita yang kita ambil dari hadis-hadis. Ya, kita
ceritakan kepada ayah bunda. Banyak sekali cerita yang menarik dari hadis-hadis, tapi hadisnya panjang. Tapi ceritanya menarik. Nah, sekarang untuk mendidik anak-anak kita dengan metode cerita. Ayah bunda cerita apa? Ya cerita tentang ayah bunda sendiri. Ayah bunda waktu kecil dulu bagaimana? Ceritain yang baik-baik. Jangan diceritain ayah waktu kecil bandel banget. Apa aja yang diomongin oleh kakek dulu, ayah nggak pernah dengerin. Nah, ntar dicontoh. Yang jelek-jeleknya jangan diceritain. Kita ceritain yang baik-baik. Ayah dulu waktu kecil alhamdulillah udah sering ke masjid. Kakek tuh seneng banget kalau ayah ke masjid. Ditambahin lah, dibumbuin sedikit-sedikit cerita kita waktu kecil, yang baiknya ditambahin biar tambah baik. Nah, bunda juga begitu. Bunda dulu waktu kelas 1 SD udah sering ikut masak ke dapur. Dulu nenek kalau nggak bunda yang bantuin, kasihan masak sendiri. Bunda yang bantuin nenek dulu dapur masak. Wah, biar anak ikut bantu bunda ke dapur. Itu maksudnya, ceritain. Nah, cerita masa lalu itu ada sebagian yang baik-baik, itu penting untuk diceritakan kepada anak-anak. Tapi ingat, jangan yang jelek. Misalnya kebetulan ayah bunda dulu sebelum nikah pacaran, nggak usah diceritain, kan pacaran nggak baik. Ntar anak niru-niru pacaran juga. Nah, yang seperti itu tidak usah diceritain. Itu kebetulan kita dulu pacaran, kebetulan saja. Ya, kan banyak ayah bunda yang dijodohin sama orang tua. Ada juga yang ketemu langsung dilamar, nggak ada pacaran. Nah, kita berharap anak-anak kita nggak ada pacaran. Ya. Metode cerita, di samping juga kita bisa ambil cerita dari Rasulullah, cerita tentang peperangan, cerita tentang nabi-nabi. Ya. Metode cerita ini punya pengaruh kuat terhadap emosi. Biasanya kita kalau cerita akan tercipta suasana keakraban, suasana kehangatan. Bisa tertawa bersama, bisa merasakan perasaan yang sama. Misalnya kalau cerita itu sedih, anak hanyut dengan kesedihan dan kita bercerita sambil mengekspresikan kesedihan. Anak juga sedih, anak dengerin gini. Itu baik sekali agar kita bisa melatih perasaan anak. Ketika cerita itu sedih, dia bersedih. Ketika cerita itu gembira, dia bergembira. Mungkin kita tertawa bersama.